Epstein Files adalah sekumpulan dokumen besar yang terkait dengan kasus Jeffrey Epstein, di mana isinya itu ada email, foto, video, catatan investigasi, dan dokumen hukum yang akhirnya dirilis ke publik setelah adanya tekanan politik dan undang-undang transparansi. Total halaman yang dipublikasikan mencapai jutaan. Bahkan kabar terakhir itu sudah mencapai 6 juta halaman, di mana batch yang terakhir itu dirilis akhir Januari 2026. Dokumen ini memicu kehebohan karena memuat korespondensi dan jejak pertemuan yang menyebut nama-nama berpengaruh di dunia. Bahkan juga ada yang dari Indonesia. Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Buat yang nggak tahu, siapa itu Jeffrey Epstein dan kenapa kasusnya begitu heboh? Jadi gini, singkatnya, Jeffrey Epstein ini adalah pengusaha kaya raya yang punya jaringan sosial luas bahkan ke level top dunia, terutama di Amerika Serikat. Nah, di beberapa kesempatan, ketika Jeffrey Epstein ini ditanya, lu sebenarnya kaya dari mana sih? Harta lu ini, duit lu ini dari mana? Dia tidak pernah memberikan jawaban yang firm. Cuma faktanya memang dia ini kaya banget. Bahkan dia punya pulau pribadi, punya jet pribadi. 2 ya kalau nggak salah tuh jet pribadi dia. Ya, kekayaan yang bisa dibilang sulit untuk dibayangkan oleh rata-rata manusia yang ada di dunia. Jeffrey Epstein sendiri dipidana atas skema eksploitasi seksual terhadap perempuan di bawah umur. Sempat dihukum, tapi hukumannya ringan di 2008. Lalu dia ditangkap lagi dan tahun 2019, Jeffrey Epstein divonis meninggal di penjara. Yang kematiannya sendiri sebenarnya dipertanyakan, apakah Jeffrey Epstein benar-benar meninggal atau jangan-jangan itu hanya kamuflase dan dia sendiri masih hidup sampai saat ini. Epstein Files sendiri sebenarnya ini dokumen yang dibuka dari tahun 2024. Ini berawal dari gugatan perdata Virginia Giuffre melawan Ghislaine Maxwell. Nah, isi dari Epstein Files itu terdiri dari dokumen investigasi yang isinya ada laporan FBI, transkrip wawancara dengan saksi atau korban, catatan-catatan penyelidikan yang dilakukan di masa lampau, lalu juga ada korespondensi yang isinya ada email dan surat antara Jeffrey Epstein dan berbagai pihak. Lalu juga ada foto dan video, termasuk materi sensitif dari kejahatan yang dia lakukan. Lalu juga ada data administratif yang terdiri dari rekening, kontrak, daftar kontak, jadwal perjalanan, dan hal-hal yang membantu penelusuran pola jaringan dan hubungan. Yang menjadi sorotan publik, terutama dirilis paling terakhir di akhir Januari 2026 adalah soal the list atau daftar nama-nama orang-orang berpengaruh yang ada di Epstein Files. Sebagai catatan, nama-nama yang muncul di Epstein Files tidak otomatis berarti dia adalah pelaku atau punya keterlibatan dengan sexual trafficking yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein. Kenapa gue harus kasih catatan ini? Karena total dokumennya ada 6 juta halaman dan itu di-upload, dipublish oleh Department of Justice United States secara masif dan scattered. Jadi ada email, ada surat, ada gambar, ada video, segala macam, dan dengan gamblang ditulis nama-nama orang yang memang ada hubungan langsung dengan Jeffrey Epstein maupun tidak. Bahkan, seperti yang tadi gue bilang di awal, ada nama-nama orang Indonesia disebut di situ. Tapi tidak berarti bahwa orang-orang yang disebut atau ditulis di bukti-bukti dokumen tersebut adalah punya keterlibatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein. Oke, sekali lagi. Contoh, ada satu nama orang Indonesia yang memang berhubungan bisnis dengan Donald Trump. Tapi apakah orang tersebut terlibat? Kalau lu baca dan lu coba pahami konteksnya, menurut gua seharusnya tidak. Karena itu pure hanyalah informasi kalau memang ada
relasi bisnis antara orang Indonesia tersebut dengan Donald Trump. Gue nggak menyebut namanya ya, lu tebak sendiri. Lu bisa searching di websitenya DOJ langsung, lu taruh keyword nama-namanya, lu bisa lihat. Tapi sekali lagi, lu harus baca dengan hati-hati karena butuh konteks. Sekali lagi, itu file scattered. Banyak informasi yang penting dan nggak penting. Karena ibaratnya gini deh, ada penjahat, bukti-bukti chatnya itu di screenshot, diambil semua. Masalahnya kan screenshot chatan tersebut mungkin ada yang memang hubungan dengan kejahatan, ada juga yang mungkin dia lagi ngechat temennya, saudaranya, orang tuanya. Nah itu lu perlu pahami. Oke, lanjut ya. Kemunculan nama-nama orang-orang besar dan berpengaruh di dunia, ini sebenarnya buat gua membuktikan satu hal. Kalau memang circle dari Jeffrey Epstein ini memang luas, berlapis, dan diisi oleh orang-orang yang biasanya cuma kita lihat di berita TV, yang mungkin kalau kita lihat image-nya adalah image yang orang ini sepertinya memang orang yang baik. Tapi ternyata tidak. Salah satunya yang paling parah, bahkan sampai disebut beberapa kali, yaitu Prince Andrew. Kesaksian korban menyebutkan bahwa dia melakukan pelecehan langsung ke korban. Jeffrey, salah satu korban yang tadi gue sebut, mengajukan gugatan perdata supaya bukti-bukti kasus ini dibuka ke publik, berkali-kali bilang bahwa dia dipaksa untuk melayani Andrew saat dia masih di bawah umur. Yang dimana kala itu Prince Andrew memilih settlement, which is bayar supaya tutup mulut. Lalu ada nama Bill Clinton, mantan Presiden Amerika Serikat. Ini juga muncul berkali-kali. Saksi menyebut Epstein pernah bilang kalau Bill Clinton itu suka yang masih muda. Nah, Clinton menyangkal pernah pergi ke pulau pribadinya Jeffrey Epstein, tempat di mana Jeffrey Epstein melakukan banyak kejahatan seksual di situ. Lalu ada Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang sekarang, juga disebut pernah berinteraksi. Bahkan banyak foto dia dengan Jeffrey Epstein. Ada kesaksian yang menyebut korban tidak pernah diminta melayani Donald Trump. Nah, Donald Trump ini menurut gua, kalau sampai dia terlibat, tapi di pemerintahan dia sendiri memutuskan untuk membuka semua filenya, lalu semua jari menunjuk ke dia. Gua pribadi ya, gue sebenarnya nggak tahu apa tujuan dari Donald Trump. Kalau dia memang sebenarnya terlibat, seharusnya dia nggak melakukan ini. Harusnya dia menutup-nutupi dong, bahkan kalau bisa menghilangkan semua bukti. Atau jangan-jangan dia memang bodoh amat. Kalau ternyata dia terlibat, ya udah kalau mau di-publish aja. Nah, kalau menurut lu gimana? Lalu juga ada Stephen Hawking. Ini yang mengejutkan banyak orang, karena namanya muncul di email internal. Karena Epstein konon meminta Maxwell mencari cara membantah rumor bahwa Hawking ikut orgi di pulau tersebut. Lalu juga ada Michael Jackson, disebut mampir ke rumah Epstein di Palm Beach. Saksi bilang dia menolak pijat. Tapi lagi-lagi namanya disebut-sebut di dalam list. Dan masih lagi banyak nama-nama yang lain. Tapi sekali lagi gue mau bilang ke elu, bahwa nama-nama yang muncul di sini harus kita pahami dulu konteksnya. Karena sekali lagi, filenya begitu banyak, ada jutaan, dan di-upload tanpa konteks. Yang penting dipublish. Makanya banyak banget teori-teori liar di internet. Lalu gue pengen membahas tentang Ghislaine Maxwell. Ini ya, kalau gue bisa ibaratkan Jeffrey Epstein itu final boss-nya, Maxwell ini adalah tangan kanan, operatornya di lapangan. Di dokumen memperjelas peran Maxwell adalah sebagai perekrut. Dia yang ironisnya sebagai wanita bertugas untuk menjinakkan korban. Dia juga yang mengajarkan pijat, dan dia juga yang memastikan ada supply perempuan di bawah umur ini terus jalan. Sekarang statusnya dia masih menjalani hukuman karena dia divonis 20 tahun penjara. Dan kesaksian-kesaksian korban sebenarnya menurut gua ini adalah bagian yang paling sakit sih. Ini, normalisasi pelecehan yang dilakukan oleh Epstein dan Maxwell itu dilakukan secara sistematis. Korban itu dibayar cash setelah sesi. Kalau lu nonton di Netflix ada dokumenternya, lu bisa cari Jeffrey Epstein Filthy Rich.
korban itu dibayar $200 setelah dilecehkan oleh. Dan semua ini terjadi, semua ini dilakukan. Kenapa kasusnya bisa berlarut-larut? Karena ada permainan power, kekuasaan. Korban melihat bahwa Epstein ini adalah orang yang kuat, kaya, melihat rumahnya, datang ke sebuah mansion, datang ke sebuah pulau, yang sekali lagi, rata-rata orang Amerika di sana pun nggak pernah membayangkan punya harta atau aset seperti itu. Makanya, ketika terjadi, lewat jalur hukum pun, korban akhirnya mentok karena kuasa yang dimiliki oleh Epstein. Bahkan ketika dia akhirnya digugat di tahun 2008, Epstein pun akhirnya cuma mendapatkan kesepakatan hukum yang super ringan. Nah, di update yang 2026, ketika banyak nama-nama yang muncul di situ, membuat beberapa orang mundur dari jabatannya. Salah satunya adalah Miroslav Lajcak, gitu kali ya bacanya. Dia ini adalah orang Slovakia, seorang diplomat, yang akhirnya memutuskan mundur dari posisi dia sekarang. Prince Andrew sendiri, namanya kembali diungkit-ungkit. Bahkan gue bilang ini makin parah. Karena ada saksi baru muncul, lalu ada cerita kalau korban itu dikirim khusus ke Inggris di tahun 2010 untuk melayani dia. Nah, saat dokumen baru itu diupload ke situs DOJ, netizen mendapati ada beberapa file yang lenyap setelah diupload, hilang dari website. Salah satunya yang berisi foto meja kerja Epstein dengan bingkai foto Bill Clinton, Paus, dan juga foto Donald Trump di sebuah laci terbuka. Alasan resminya katanya sih kesalahan teknis. Terus ada lagi draft indictment tahun 2007. Di tahun tersebut, FBI dan polisi sebenarnya sudah siap menjerat Epstein dan asistennya Maxwell dengan dakwaan yang berat. Tapi, jaksa yang bernama Alexander Acosta memilih deal yang menyelamatkan Epstein. Hukumannya jadi cuma 13 bulan. Dan di dokumen ini menunjukkan betapa hukum itu bisa dilipat dengan rapi kalau lu punya uang dan kuasa. Lalu juga ada detail barang bukti yang lain, ada foto-foto bertema Lolita, lalu juga ada boneka anak kecil, ada gaun anak kecil, yang semakin menegaskan kalau Epstein ini memang seorang pedofil. Temuan lainnya yang juga ramai diperbincangkan adalah kalau diduga Jeffrey Epstein ini adalah Satoshi atau pembuat Bitcoin. Karena ada sebuah email yang pada intinya email tersebut adalah tentang ide untuk membuat sebuah mata uang digital. Yang dimana Epstein menggelontorkan sejumlah uang ke MIT untuk mewujudkan mata uang digital tersebut. Lalu juga ada dokumen tentang membuat virus, di mana di situ ada Bill Gates terlibat di pembicaraan tersebut. Itu tahun 2017. Virus yang menurut orang-orang adalah nanti di tahun 2019 akhir dan 2020 itu menjadi COVID-19. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah uploadan dokumen yang tanpa konteks jelas. Membuat banyak orang melakukan teori konspirasi. Ya, teori konspirasi sih seru, cuma apakah benar atau enggak, nggak tahu. Tapi jangan-jangan memang benar. Gini deh, tahu Dharma Pongrekun kan? Yang terakhir nyagup buat Jakarta kan? Bapak yang satu ini kan kalau diwawancara di podcast atau di beberapa kesempatan itu kan kalau ngomong, kita merasa kok omongannya aneh ya nih orang ya. Mengawang-ngawang, bahkan dia pun juga menunjukkan kalau dia tidak percaya COVID, karena percaya COVID itu adalah dibuat. Angka 19-nya katanya adalah AI lah. Dia ngomong banyak tentang elit global. Kita waktu itu mendengarnya kalau ini orang banyak menghayal. Tapi dengan adanya Epstein Files ini, jangan-jangan apa yang Dharma Pongrekun katakan itu benar loh. Elit global is real. Dengan kelakuan-kelakuannya yang nggak masuk akal di mata kebanyakan orang. Oke, itu ya dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya pendapat, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.